Halo semuanya, balik lagi dengan aku, Dir Sudrajat. Kali ini hari Minggu ya, hari Minggu nih, tanggal 25 Oktober 2020. Aku mau ngebahas tentang Android Basic, CI, atau CD ya. Apa itu CI, apa sih itu CD? Nanti kita bahas. Nah, pada edisi kali ini khusus, itu kita bakal ngebahas Android Basic CI CD-nya itu dengan command line ya. Jadi nggak pakai GUI. Mungkin nanti kita bakal bikin video lagi tapi dengan GUI gitu biar lebih kalian bisa membandingkan apa enaknya pakai command line dan pakai GUI. Lanjut aja. Jadi CI/CD itu singkatannya itu Continuous Integration and Continuous Development. Jadi kita bakal bikin suatu konsep pengembangan Android yang dia tuh bisa continuous integration gitu sama continuous development. Itu gimana caranya gitu kan. Ini suatu basic banget di development Android kayak gitu ya. Nah, tools apa aja yang bakal kita pakai di sini? Jadi di sini kalian harus udah punya GitHub, terus Android Studio, Travis ya. Jadi Android Studio ya kalian harus udah install. Git ya, terutama Git juga kalian harus install Git. Terus kalian juga harus udah punya akun GitHub sama akun Travis kayak gitu ya. Itu tools yang bakal kita pakai. Nah, skemanya seperti ini. Di sini kalian coba lihat di developer A ya. Developer A. Kita bakal create repository ya. Yang pertama itu di sini di GitHub dulu. Kita bakal create repository dulu di sini. Habis itu ketika nge-create si developer A ini bakal nge-remote reponya. Jadi repo tadi itu di-remote ke foldernya dia, ke komputernya si developer A. Nanti setelah itu si developer A bakal bikin proyeknya ya, bikin proyek Androidnya. Setelah itu dia bakal initial commit ya, initial commit, terus push update-nya. Nah, nanti setelah selesai push update, si update tadi itu di-clone ya, repository tadi itu di-clone sama developer B. Si developer B ini tugasnya pertama itu nge-clone repository. Yang kedua itu nanti nge-create readme.md yang nanti ada tulisannya gitu ya. Ini tuh proyek CI/CD kayak gitu. Terus nanti commit change dia kan karena nambahin readme jadi dia nanti commit dan juga push juga ke repository. Nanti si developer A ini dia akan pull request ya. Nanti akan pull. Nanti ketika pull dia akan nge-update. Terus ketika di-update kita pengen bikin versioning nih. Mau bikin tag di GitHub-nya. Nah, gimana caranya nanti ketika kita bikin tag itu si Travis ini selaku pihak ketiga dia bakal ngeintegrasiin semua perubahan yang ada yang terjadi oleh developer A ataupun bahkan developer B gitu. Jadi ketika ada commit baru, ada push baru, jadi si Travis ini bakal ngehandle gitu ya. Bakal istilahnya ngevalidasi. Jadi dia bakal sesuai sama skemanya Travis apa enggak. Kayak gitu ya. Ini cheat sheet-nya ya, GitHub. Ada git init untuk menginisialisasi git-nya. Terus ngeremote ya, ini caranya itu git remote add origin, URL-nya apa. Terus untuk menambahkan suatu file kita bisa pakai git add di sini ya. Ini kalau pakai titik berarti kita semuanya diambil atau semuanya itu dimasukin gitu ya, ditambahin. Kalau cuman beberapa ya sebutin apa aja situ filenya. Terus untuk nge-commit kita pakai git commit /n/m. Terus di sini kita kasih message kita ya atau pesan kita ketika kita ingin commit. Jadi pesan ini harus jelas ya ketika kita mau nambahin apa atau nambahin B gitu. Jadi ini penting banget ketika kita development dengan teman-teman kita gitu ya. Terus untuk nge-pushnya caranya ya git push origin ke branch-nya ya. Entah itu branch, entah itu tag, ini kita bisa dipakai push origin. Terus git clone ya, tadi ya untuk nge-clone repository. Terus git tag, satu lagi nih ada yang kurang nih, git pull ya. Jadi git pull itu untuk nge-update si tadi repository yang ada di Android Studio kita untuk bisa update dengan repository yang ada di GitHub kayak gitu, biar up to date. Caranya pakai git pull. Itu cheat sheet-nya. Kita langsung aja deh, nggak perlu lama-lama. Kita bakal bikin repository-nya. Ini GitHub aku ya. Kita bikin repository baru.
new repository. Oke, kita bikin repository. Kita bisa kasih nama apa ya? Gini aja. Android basic CI and CD ya. Kayak gini. Oke, this is a repo for basics Android CI and CD gitu ya. Nah, simple, kita bikin private aja. Terus kita nggak perlu bikin readme karena nanti readme bakal dibuat oleh developer B ya. Nanti kita buat simulasikan developer B. Oke, langsung aja create repository. Oke, kita tunggu sampai selesai repository yang dibuat. Oke, alright, this is a great man. Oke, di sini sebenarnya udah ada tuh ya. Kalau kita lihat di sini, tuh sudah. Terus dia di sini tuh mereka sudah menyediakan bahwa ya silakan nih caranya buat nge-inisialisasi atau nge-remote repository kita dengan cara seperti ini. Oke. Nih nanti kita bisa pakai SSH atau pakai HTTPS, tapi di sini kita pakai HTTPS saja karena lebih umum ya pakai HTTPS. Kalau pakai SSH itu biasanya kita nggak perlu lagi ngasih username sama password kita, jadi nggak perlu login lagi. Tapi kita pakai ini karena aku udah login gitu ya. Oke. Sekarang kita buka Android Studio. Yay. Jadi di sini aku pakai Android Studio versi 4.1 ya. Langsung kita buat proyek baru. Di Android Studio 4.1 tuh banyak banget update dan keren-keren banget. Oke, kita pilih yang empty activity aja. Terus kita kasih nama tadi ya. Android Basics CI and CD kayak gitu ya. CI CD. Kayak gitu ya. Jadi ini package-nya boleh lah. Oke, save location seperti ini. Bahasanya Kotlin. Ini kita nggak bakal bikin aplikasi sih. Jadi kita cuman main kitnya aja. Terus kita minimum SDK-nya 21. Ini umum banget ketika aku bikin aplikasi Android. Jadi minimum API-nya itu 21. Kenapa? Karena ada beberapa library di Android Studio yang nggak support di bawah 21. Itu banyak banget. Tapi kalian bisa ngeliat di sini deh. Help me choose. Jadi dia tuh ketika kita pilih 21 ada 41% gitu ya orang yang pakai Androidnya kita. Semakin ke bawah berarti semakin banyak yang pakai kayak gitu ya. Semakin ke atas ke atas maksudnya levelnya ke bawah ya, level apinya ke bawah itu berarti semakin banyak. Kalau level apinya semakin ke atas berarti semakin sedikit yang pakai kayak gitu. Ini data dari Androidnya sendiri. Oke, kita finish saja. Oke, kita tunggu, ini cukup lama karena kita harus download Gradle-nya dulu. Ya, semoga aja tidak terlalu lama ya. Kita tunggu sampai. Nah, setelah ini kita bakal nge-inisialisasi git-nya di repository ini ya, atau di proyek ini. Kita bakal inisialisasi. Setelah kita inisialisasi, kita bakal remote. Tadi repository yang telah kita buat sebelumnya itu kita remote di sini, di proyek ini, dan di proyek Android Studio ini. Jadi kita bakal remote. Setelah remote, kita coba push ya. Kita coba push proyeknya ke Android Studio kita kayak gitu. Oke, masih downloading nih, lumayan lama ya. Udah ada indexing ini. Kalau kalian bisa lihat indexing berarti ini udah mau selesai. Alright, sekarang itu buka terminal ya. Kalian bisa lihat kita. Oke. Kita buka terminal di sini. Oke. Setelah kita buka terminal, kita bakal tadi ya melakukan git init ya, atau inisialisasi git kita. Oke. Jadi langsung aja kita di sini pakai git init pakainya. Seperti ini.
Nah, inisialisasi, ketika kita udah inisialisasi, ini kita udah bisa komen-komen yang git lainnya gitu ya. Kita bisa coba git status dulu. Nah, ini banyak banget untrack filenya. Jadi ini untrack filenya. Terus kita bisa itu dulu ya. Bisa remote dulu ya. Coba tadi mana ya? Kita remote dulu. Oh ini, kita remote dulu. Git remote add. Nah, caranya git remote add. Oke. Git remote add. Sorry. Git remote add origin URL-nya. Oke. Jadi kita udah ngeremote ke tadi ya. Ke sini. Kita bisa juga cek jadi git remote v ya. Nah, ini remote kita nih. Nih artinya kita udah bisa nge-push sama fetch data ya. Terus setelah ini kita apa? Ya kita tadi ada beberapa file yang masih untrack ya. Yang ini contohnya nih. Untracked file. Nah, kita mau add filenya. Caranya gimana? Langsung git add titik kayak gitu ya. Jadi semua filenya bakal di-add gitu. Coba kita git status lagi. Nah, kalau udah hijau seperti ini artinya filenya udah kita tambahkan. Seperti itu. Ini harusnya berubah nih. Nah, kalau seperti ini apa? Ya udah, kita commit. Kita bikin commit, git commit. Nah, itu baru berubah warnanya tuh. Git commit min m. Nah, commitan kita initial commit gitu ya. Jadi kita nambahin initial commit di sini. Nah, ini dia nge-add semua nih filenya. Kalau udah di-add, ya udah. Kita git push origin main ya. Oh, nggak ada main, pakainya master ya. Sepertinya git saya belum diupdate, jadi belum bisa pakai yang baru main. Jadi kita tetap pakai master aja. Jadi biasanya kita ditawarin untuk membuat branch baru. Nah. Oke, ini ya langsung new branch ya. Jadi bikin branch baru master kayak gitu. Oke, coba kita cek ya. Ini kita udah selesai nih. Coba kita cek lagi. Oh, bukan di sini, di sini. Oke, coba kita refresh. Alright, great man. Oke, kita udah bisa nih. Tadi ya, kita udah bisa init, terus kita remote. Habis kita remote, coba kita ke sini. Balik lagi ke sini. Skema kita, tadi kita udah bicara tentang skema. Kita udah create repo, udah remote, kita udah initial juga, kita udah push ya. Sekarang kita coba nge-clone ya. Nge-clone dari ke developer B ya. Oke, alright. Gimana cara nge-clone-nya? Gampang. Kita bisa pakai di sini ya, klik yang kode, terus pilih ini nih, tinggal copy aja. Klik kayak gitu. Oke, kalau sudah, kita bakal buka ituan baru ya. Kita buka file di sini. Oke, misalkan aku pengen bikinnya di sini ya. Misalnya aku mau bikin di Android Android basics CI CD clone. Jadi ini clone-nya tadi ya, clone-nya Android CI CD tadi. Oke, kita bakal bikin atau nge-clone proyek tadi di sini ya. Kita cmd aja. Oke. Kita buka cmd-nya, terus caranya langsung aja git clone di sini. Clone-nya kemana ya? Git clone seperti ini. Oke.
Nah, ini dia bakal ngeklon semua file yang ada. Semoga kelihatan ya. Nah, ini sedang ngeklon ya. Nah, unpacking sampai kita tunggu sampai 100% selesai. Oke. Dan coba kita lihat di sini. Yo, benar sekali. Sekarang sudah ada nih filenya. Coba kita cd dulu ya, atau dir aja dulu. Dir, oke. Ini kita bakal cd ke sini. cd ke sini. Alright. Nah, di sini kita bakal bikin readme ya. Kita bakal bikin readme di sini. Jadi kita bikin readme di sini. Caranya gimana? Gampang. Notepad terus readme.md. Notepad salah. Notepad. Oh ya, aku tipe. Sorry. Oke, ini tinggal yes aja. Yes, kayak gitu. Terus kita coba bikin gini. This is Android Basics CI CD repo gitu ya. Gitu aja, save. Selesai. Terus coba kita lihat. Oh, di sini sekarang kita udah punya readme-nya. Kalau sudah, ya udah. Kita langsung aja. Coba git status dulu. Nah, ada satu file yang belum untrack ya, masih untrack gitu. Kita tambahin aja readme karena kita tadi bikin readme. Langsung aja git add bintang ya. Git add titik gitu ya. Oke, udah semua. Kita git status dulu biar ngecek. Oke, sudah ya. Udah warna hijau, artinya udah ditambahin. Langsung kita commit aja. Git commit min m kasih add readme gitu ya. readme.md kayak gitu. Oke, selesai. Sekarang kita push git push origin master sampai selesai. Kita tungguin. Dia bakal nge-push perubahan tadi ya. Kita bikin file readme. Oke, selesai nih. Nah, sudah terpush. Coba kita cek lagi di repository kita. Harusnya sih berubah. Harusnya berubah. Nah, ini file readme kita. Sekarang udah berubah nih. This is Android Basic CI CD repository. Oke. Udah bagus. Nah, setelah ini kita balik lagi ke developer A. Kalau kita lihat skemanya ya. Kalau kita lihat skema, ketika developer B push change, nah developer A dia nggak update ya. Nge-update-nya pakai apa? Pakai pull. Oke, coba kita update dulu. Di sini ya. Di sini file readme nih kalau kalian lihat di sini. Nah, artinya harus kita update. Caranya ya udah git pull. Nanti dia bakal nge-update file yang baru yang ada di repository kita. Oke. Sip. Oke. Git pull done. Harusnya di sini git pull selesai. Harusnya ada filenya. Coba kita cek dulu. Readme, mana readme-nya? Belum ada ya. Belum update nih berarti nih. Coba git pull origin master. Oke, kita tunggu. Alright, sekarang kita punya file baru namanya readme. Coba, ini belum ke update. Oh ya, ini update. Nah, file ini. Oke, nice. Ini aku bisa ngebaca readme karena dia butuh satu library sendiri buat ngebaca readme. Oke, ini udah berhasil kita pullnya. Jadi tadi kita udah
coba nge-clone, terus kita bikin readme, terus kita nge-pull ya. Oke. Ini udah satu kemajuan yang bagus. Sekarang kita lanjut ke continuous integration kita ya. Kita bakal menuju ke Travis. Oke, kita buka Travis. Nah, ini tampilan Travis ya. Ini kalian bisa coba bikin akun kalian dan bisa konekin Travis kalian ke akun GitHub kalian. Oke, sekarang kita mau activate ya. Kita mau aktivasi Travisnya dengan repository kita. Jadi kita bakal cari repositorynya. Oke, kalian bisa nambahin semua repository atau cuman milih salah satu aja. Itu jadi terserah kalian. Jadi kalau aku cuman satu aja. Aku mau cari Android Basic. Nah, ini. Oke. Terus approve and install. Oke, kita akan bakal diarahin lagi ke halaman Travisnya. Oke, kita tunggu aja. Ini Travis. Keep your head on. We are waiting. Oke. Lah, mana nih? Mana nih? Oke. Harusnya seperti ini. Oke, terus kita bisa cari repository kita. Ya. Android CI/CD. Android Basic ya. Basics. Android Basic CI/CD. Nah, ini dia. Oke. Nah, sekarang kita coba tambahkan dulu. Jadi sebelum kita, nah di sini, jadi kita butuh token dari GitHub kita. Jadi kita coba bikin dulu tokennya. Kita masuk ke setting, GitHub setting, terus kita ke sini, developer settings. Personal access token. Nah, di sini ya. Nah, kebetulan aku udah bikin di sini. Jadi kita bisa copy tokennya. Atau kita bikin baru aja deh, nggak apa-apa. Kita bikin baru Android Basics CI/CD. Kayak gitu ya. Checklist repo di sini. Terus generate token. Oke. Terus kita copy di sini. Setelah itu kita tambahin di sini ya. Namanya GitHub apa ya? GitHub APK. APK seperti ini. Oke. Terus kita add. Oke, selesai. Setelah itu let's back to Android Studio. Kita balik lagi ke Android Studio. Kita bikin satu file lagi di sini ya. New file. Namanya travis.yml. Satu file YML ya yang dibuat kita bisa connect ke Travis. So kita copy aja. Nanti kita bikin seperti ini. Oke, nanti sesuaikan. Kita punya Android Studio API levelnya 30 karena di sini punya aku ya. Levelnya 30 dan build versionnya 30.0.2. Jadi disesuaikan saja. Terus di sini kita juga ada deploy ya. Ketika di deploy nanti ada kita APK yang tadi kita udah perform ya, salah satu yang basic yang ada di Travis. Jadi kalian bisa ngeliat di dokumentasi Travis di sini. Travis sudah nyediain dokumentasinya. Nah, ini
gimana caranya get started ya, atau langsung aja di sini di instalasiin atau bukan di deployment ya, di deployment. Nah, di sini kita bisa milih Android atau GitHub, mana GitHub rilis. Ini ada di sini ya. Nah, ini tutorialnya caranya gimana. Kita butuh GitHub, terus kita butuh file juga. Seperti itu, kalian bisa baca di sini, dokumentasi udah lengkap banget. Dan juga bisa pakai bahasa programming language, contoh Android gitu ya. Dan juga ada. Jadi di sini tutorialnya tadi yang ini juga Travis.yml-nya nih, basic-basicnya. Kalian bisa cari di sini juga. Ada semua. Oke, kita lanjut. Oke, ini udah ya. Kita buat seperti ini. Terus kita coba push dulu ya. Kita coba push, kita coba add dulu. Git status dulu, kita cek. Oke. Nah, kita git commit. Git add dulu, git add. Git commit. Nah, kita kasih message-nya add travis.yml kayak gitu. Oke. Terus git push origin master lagi. Nah, ketika dia push origin master, si tadi ya, si ICD kita, si Travis ini bakal ngehandle semua push kita. Nanti kita coba lihat ya. Nah, coba kita cek runningnya. Nah, dia otomatis ngehandle semua yang ada di sini. Jadi ketika kita nge-commit ya, ada satu perubahan, si Travis ini bakal nge-handle perubahan tersebut, entah semua commit lah, entah itu perubahan versi, perubahan branch kayak gitu ya. Si Travis ini bakal ngecek kayak gitu. Nah, kalian bisa cek di sini, nanti ada job, ada apa namanya QA, terus dia nge-start virtual machine. Oke. Kita tunggu aja sampai si Travis selesai. Selagi kita nunggu, kita coba bikin generate APK-nya ya. Jadi kita nanti bakal ngebuat APK-nya, terus kita bikin version nih. Oke, caranya gimana? Gampang. Yang pertama kita pilih sini ya, boot, terus generate singlet bundle APK, pilih yang APK-nya aja. Nah, kita bisa bikin create new ya. Kita bisa taruh filenya di file kita di Android Basic CI/CD. Terus aku mau taruh di app ya, taruh di sini. Aku nggak kasih nama Keystore ya gitu. Keystore kayak gitu ya. .cks di sini, ini format CKS. Oke. Passwordnya simple, aku biasanya aku kasih nama Android, terus kita kasih alias Android Basics CI/CD kayak gitu ya. Ini kita copy aja dulu nanti. Ini penting. Jadi pentingnya Keystore itu ketika kita update ke Play Store ya, apapun itu, ketika kita bikin apa namanya APK baru, itu kita butuh Keystore. Ketika Keystore-nya hilang ya, kita nggak bisa update lagi gitu. Passwordnya apa? Sama Android. Nah, kita bisa kasih first name and last name-nya, bisa kasih Android Basics CI/CD kayak gitu ya. Seperti ini. Oke, selesai. Ya, kita tunggu sampai selesai. Oke, terus kalau udah next, pilih yang rilis ya, pilih yang rilis. Jar and full APK signatures. Kita lagi tadi selagi nunggu. Nah, di sini nanti ada log change-nya ya. Jadi dia ngerunning kayak gitu. Otomatis perubahan-perubahan yang ada di sini. Ya. Ini otomatis nanti ada semua. Ini memang cukup memakan waktu yang lama ya, menit ya. Oke, kita sabar aja. Kita balik lagi ke Android Studio. Nah, ini si Android Studio lagi ngebuat ya yang baru store. Oke, kita tunggu aja.
Nah, kita udah hampir selesai ya di sini. Jadi tadi kita udah nge-clone, udah apa segala macem, terus si Travis udah jalan juga ya. Jadi kita udah menerapkan continuous integration yang kita pakai Travis. Ini satu development yang cukup menarik ya, karena otomatis gitu dia si Travis ini bakal ngeverifikasi apa yang telah kita ubah kayak gitu. Apapun perubahannya itu Travis bakal ngehandle tersebut ya, ngehandle si Travis itu ngehandle si perubahannya tadi. Oke, ini udah selesai ya. Jadi kita udah bisa dapetin nih si keystore sama APK kita. Jadi APK kita rilis ya di sini ya. Jadi kita bisa pakein di sini rilis ya. Jadi sesuai. Jadi kita bakal pakai yang ini Travis build app rilis APK di sini. Jadi kita bakal ngedeploy filenya itu yang ini. Terus setelah itu kita konfigurasi juga di sini. Kita bakal konfigurasi di sini modul kita. Singin config. Oke, kita bikin baru nama rilis. Oke. Terus kita bisa cari source-nya ya. Atau bisa langsung gini? Enggak. Enggak juga. Ini aja langsung. Kita cari tadi, kita taruh di mana? Kita tadi taruh di sini ya. Oke. Passwordnya Android. Aliasnya tadi kita pakai ini. Ini juga Android. Oke, selesai. Apa itu? Nanti kita ke default config. Kita pilih singin config-nya. Ini ya, config release ya. Ini tadi kita udah buat singin config ya. Kita pakai singin config-nya release. Terus kita off. Kita ke Google App ya. Nanti kita ini berubah. Nah ini kita nggak perlu panjang kayak gini, cukup seperti ini aja cukup. Nih seperti ini aja cukup sebenarnya. Nah otomatis nanti nyari si keystore JKS ini. Oke, jadi nanti dia nambahin ini default config yang ini singin config sama ini config release ya. Kita sense aja sambil nungguin. Coba kita cek udah selesai belum. Oke, yang tadi ini udah selesai, warnanya hijau artinya dia berhasil ya, artinya dia berhasil. Jadi kita coba push lagi, kita bikin tag baru, coba bisa atau tidak ya. Oke, kita tunggu sampai indexing selesai. Oke, mantap, selesai ya. Sekarang coba kita git status dulu, git status ya. Oke, sekarang yang baru itu keystore sama release ya. Oke, kita bisa tambahin dulu di sini git add ya semuanya. Terus oke. Git status. Oke. Semuanya udah ditambahin. Sekarang kita git push, git commit dulu ya. Commit -m add release ya, add cks and release apk kayak gitu. Oke, commit. Git push juga kita langsung aja push aja, git push origin master. Oke. Kita tunggu sampai selesai. Nanti setelah ini, ketika kita udah ngepush ya, udah selesai ngepush, kita mau bikin versioning juga. Jadi kita mau bikin versioning. Oke, udah selesai. Sekarang kita bikin versioning. Git tag ya, tagnya berapa? 1.0 ya, sesuai dengan ini. Aku mau bikin 1.0. Oke. Terus kita git push origin tagnya atau 1.0 ya. Dia bakal bikin tag baru namanya 1.0.
Nah, di sini nanti si Travis ini bakal ngehandle si pembuat. Oke, semuanya selesai, all done. Ya, coba kita lihat ya. Tadi dari pertama kali kita ngeintegrasiin itu ke master ya. Coba kita lihat history-nya. Kita lihat job log-nya ya. Di sini ada job log-nya. Ketika kita pertama kali ngeintegrasi, ini pasti ada yang error nih. Coba kita lihat. Bukan error sih. Mana ya? Nah, di sini tuh harusnya sih ada. Filenya not found gitu. Biasanya. Oh, nggak ada ya. Berarti bukan di sini. Oke. Di sini aman ya. Coba kita lihat di history yang kedua. Oke. Kita lihat di history yang kedua. Kalian bisa lihat di sini. Nah, skip development release provide because is not tag commit gitu. Jadi dia bakal nge-skip commitnya karena dia tuh bukan tag commit ya. Jadi dia bukan tag commit, karena dia bukan tag commit ya dia bakal di skip gitu. Jadi ketika kita nge-build atau nge-commit, nge-push tag di sini, nge-tag gitu ya, nge-pushnya tag, dia bakal push tagnya. Nah, ini bakal push tagnya, deploy, dia bakal ngedeploy tag tadi itu ke GitHub kita gitu ya. Coba kita lihat langsung ke GitHub kita. Nah, ke proyek yang tadi ya. Coba kita ke proyek yang tadi, proyek sebelumnya. Oke, kita ke proyek sebelumnya. Nah, coba ya, kita update. Nah, sekarang kita udah punya tag ya. Kita udah punya tag satu nih, keren, Nah, di sini dev build ya 1.0 kayak gitu. Jadi tag kita sekarang udah ada nih ya, keren. Jadi kita bisa download juga di sini. Nah, itulah gunanya Travis ya. Jadi dia mempermudah kita development. Jadi tugasnya tadi YML ini, yang tadi ya, kita kan udah buat YML. YML itu dia konfigurasi dari si Travisnya. Nah, si development dia bakal ngedeploy ketika dia itu bentuknya tuh tag kayak gitu ya. Ketika dia bentuknya tag. Nah, ini sesuai namanya dev build kayak gitu ya. Tag kayak gitu, tagnya berapa kayak gitu. Oke, ini dia bakal ngedeploy ketika tagnya true. Kalau tagnya nggak true, dia nggak bakal ngedeploy. Yang ini ya, seperti itu. Nah, ini konfigurasi dari YML-nya itu mempengaruhi daripada kerja si Travisnya itu sendiri. Nah, ini Travisnya kita bisa ngeliat changelognya seperti tadi ya. Nah, kalau hijau berarti artinya tandanya kita berhasil ya. Wih, keren banget. Jadi itulah caranya untuk integration and continuous development di Android ya. Kita udah bisa push tag ya. Kita udah bikin repo, kita bisa commit kayak gitu. Kita bisa push, kita clone repository-nya, kita update pakai pull kayak gitu ya. Terus kita continuous integration pakai YML ya, Travis YML. Setiap ada perubahan, setiap ada commit, setiap ada push kayak gitu ya, dia bakal ngehandle kayak gitu. Apakah ada sesuai dengan skema YML-nya atau tidak kayak gitu ya. Contohnya tadi kita ingin ngedeployment, dengan ke tag gitu ya, tapi syaratnya harus itu si commitnya itu atau si pushnya itu harus bentuknya tag. Kalau commit biasa itu dia atau push biasa nggak bakal ngedeploy seperti itu. Yes, kita selesai di ujung video ini. Jadi itulah simpelnya Travis ya, kerennya Travis itu untuk continuous integration ketika kita ngedevelopment Android kita. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan kita diskusi aja di kolom komentar. Oke, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.